Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa nakuna linahtadiya laula an hadanallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat pecinta YouTube channel Langit Doa yang dirahmati Allah, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di hadapan Anda semua. Tentunya harapan dan doa saya semoga Anda yang menyimak video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan murah rezekinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan yaitu ilmu pengasihan bagi Anda yang sudah berumah tangga. Berhubungan suami istri adalah mendapatkan pahala atau ganjaran yang luar biasa dahsyat. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah, sepasang suami istri berhubungan memberikan kesenangan, kebahagiaan, meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga, namun juga mulia pahalanya sebab dilakukan dalam kondisi halal. Hubungan suami istri dapat menjadi keharmonisan dalam rumah tangga yang bahagia, menjadi hak bagi keduanya yaitu suami istri agar lebih bahagia, bersemangat ketika melakukan hubungan suami istri yang sudah halal. Berikut ini adalah pahala berhubungan suami istri. Semoga menjadi motivasi untuk terus dekat dengan pasangan Anda. Yang pertama dinilai sebagai sedekah. Dalam sebuah hadis meriwayatkan bahwa hubungan suami istri dengan istri hamba sahnya kalian adalah sedekah. Para sahabat, kemudian Rasul lantas apa? Dia bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dengan kami mendatangi istri itu adalah pahala? Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram kalian mendapatkan dosa? Oleh karena jika kalian bersetubuh yang halal kalian mendapatkan pahala. Yang kedua, membersihkan jiwa. Ukhail Al-Habil berkata tentang hukum suami tidak memberikan nafkah batin pada istri. Ketika aku terkunci pada suatu masalah, maka aku panggil istriku untuk berhubungan badan. Ketika aku selesai, maka aku ambil kertas dan aku tuangkan ilmu padanya. Karena jima dapat membersihkan pikiran yang menguatkan pemahaman. Lalu yang ketiga, mendapatkan pahala sepanjang langkah dalam keseharian. Dalam hadis diriwayatkan bahwa barang siapa yang menggauli istrinya sehingga mewajibkan mandi pada hari Jumat, kemudian dia mandi lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid. Dia berjalan tidak berkendara, kemudian dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa senda gurau.
niscaya ia akan mendapatkan amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan sholat malam harinya. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang keempat, memenuhi hak suami istri. Dari Husain bin Mihsan bahwasana saudara perempuan dari bapaknya, yaitu bibirnya, pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada suatu keperluan. Setelah menyelesaikan keperluan tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau telah bersuami? Ia menjawab, sudah. Beliau bertanya lagi, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya, kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, perhatikan bagaimana hubungan dengan suamimu merupakan surgamu dan nerakamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal sedang berada di punggung unta, maka istri tidak boleh menolak. Yang kelima, jalan ke surga. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kebaikan bagi kebanyakan kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar. Yang keenam, pahalanya seperti kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi jinabah, kemudian datang di waktu pertama, barang siapa datang di waktu kedua, maka seperti berkurban sapi. Barang siapa datang di waktu yang ketiga, seperti berkurban seekor kambing. Barang siapa datang di waktu yang keempat, seperti berkorban seekor ayam. Yang ketujuh, didoakan malaikat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, dan barang siapa yang datang waktu yang kelima, maka seperti berkorban sebutir telur. Apabila imam telah keluar, kemudian berkhutbah, malaikat hadir ikut mendengar zikir. Hadis Rasulullah, Bukhari Muslim. Yang kedelapan, jauh dari nikmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang pria mengajak istrinya dan enggan memenuhinya, maka malaikat melaknat hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kesembilan, membahagiakan diri dan hati. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya wanita datang dalam rupa setan dan pergi seperti setan. Jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan sengaja, maka hendaknya ia mendatangi bersetubuh dengan istrinya.
karena hal itu akan menolak sesuatu yang berupa syahwat yang terdapat pada dirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, membuat hati sejuk. Dalam suatu hadis riwayat bahwa telah dijadikan kesenangan bagiku kehidupan dunia, istri, wewangian, dijadikan penyejuk mata hatiku di dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad Nasai. Yang ke-11, pahala masih sayang. Telah menceritakan kepada bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah, memberi peringatan dan nasihat. Beliau menuturkan cerita dalam hadisnya, lantas bersabda, ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Dan kalian berhak mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melaksanakannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka, dan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari untuk menyusahkan. Ketahuilah, kalian memiliki hak atas istri dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur. Kalian tidak boleh memasukkan seseorang kalian yang benci dalam rumah. Ketahuilah, hak istri kalian ialah kalian yang berbuat baik kepada mereka dan memberikan pakaian, makanan kepada mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ke-12, menjadi pasangan yang terbaik. Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga. Ke-13, pahala mengalir sepanjang waktu. Pahala akan terus mengalir bagi suami istri yang berhubungan badan. Selain itu, dari kebahagiaan yang diberikan tersebut akan membuat pahala terus mengalir, sehingga sayang antara sesama selalu meningkatkan dan menjauhkan dari masalah keluarga, mencegah keburukan. Dengan melakukan hubungan suami istri akan menjauhkan diri dari keburukan, menjauhkan diri dari maksiat dan zina. Hal itu dikarenakan apa yang diinginkan telah dipenuhi, sehingga tidak butuh hal lain selain suaminya. Yang ke-15, jauh dari maksiat. Dihalalkan kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu. Allah mengampuni kamu dan memberikan kepadamu. Campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan oleh Allah untukmu. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah
amalan yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.